Baik, cek kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana Allah lah yang sangat menyayangi hamba mukminnya. Allah lah yang menciptakan kita semua, yang mengatur alam semua dan menggerakkan hati kita semua untuk datang ke tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, karena cucuran keringat dan darah beliau, akhirnya agama Islam ini tegak di atas muka bumi ini, dan kita sepatutnya untuk meneruskan perjuangan beliau untuk menegakkan sunnah dan Islam di atas muka bumi ini. Kemudian kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan senantiasa umatnya yang senantiasa meniti jalan di atas sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila antum melihat kondisi dunia hari ini, dunia ini sangat membutuhkan penuntut ilmu. Kondisi umat Islam ini hari ini sangat memperhatikan, menjadi bula-buana oleh umat-umat yang lainnya. Bahkan tidak hanya di negeri yang mayoritas Islam, tidak hanya di negeri yang mungkin sedikit Islam di situ berkembang, bahkan di negara Islam pun sendiri yang mayoritas Islam itu, bahkan orang Islamnya sendiri mengincar orang Islam itu. Sebagian umat Islam itu tenggelam, sibuk mencari sesuap dan sepiring nasi. Sebagian juga bekerja dari pagi hingga malam untuk mendapatkan apa yang harus ia dapatkan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Nah, ini adalah dalam urusan dunia. Sedangkan kata Rasulullah SAW, ad-dunya zailun wa kunna rahilun. Dunia itu akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Dunia itu akan fana. Ad-dunya talat wa in qasurat. Dunia ini serasa lama, terasa lama, padahal aslinya ini dunia ini sebentar. Bahkan Rasulullah ini mengibaratkan seseorang yang sedang beristirahat kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Karena kata Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Akan tetapi nanti di negeri akhirat itu jamaah, satu hari bagaikan 1000 tahun di kehidupan kita. Maka untuk demi mengembalikan umat Islam ini, kondisi umat Islam ini yang seharusnya dia meniti jalan di atas yang lurus yang telah Allah berikan petunjuk yaitu Al-Qur'anul Karim, maka kita dituntut untuk belajar. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan kelak nanti di akhir zaman itu manusia, kondisi umat Islam ini walaupun mereka banyak tapi tak ada mutunya. Kata Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikum umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Rasulullah menjelaskan hampir-hampir umat Islam ini mereka akan mengeroyok umat-umat yang bukan umat Islam ini akan meroyok kalian, kata Rasulullah. Mereka saling memanggil untuk memangsa kalian. Seperti orang makan aja jemaah. Kalau kita makan bareng gitu kan, ada teman, ayo kita panggil, kita makan bareng. Nah, umat Islam itu di makanan tersebut. Kadangkala kalau kita makan itu kan suka ngajak teman-teman kita, ayo sini kita makan. Nah, kurang lebih kondisi umat Islam nanti di akhir zaman seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya dong,
Aw min qillatin ya Rasulullah yauma idzin? Wahai Rasulullah, apakah ketika itu kondisi umat Islam itu sedikit? Apa kata Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kalian tuh ketika itu banyak, sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha isail, akan tetapi kalian itu walaupun banyak, itu bagaikan buih di lautan. Kalian ini, kata Rasulullah, tidak ada mutunya. Ya. Karena kenapa? Karena mereka ini tidak menghiraukan lagi tentang agama ini di yaumil akhir. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwwikumul mahabata minkum. Kenapa? Sebab umat Islam akan seperti itu nanti. Kata Rasulullah, sebabnya nanti insya Allah Allah benar-benar akan mencabut rasa gentar di musuh-musuh kalian. Ya. Allah akan cabut rasa takut dari musuh-musuh terhadap umat Islam. Antum bisa bayangkan dulu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika awal-awal Islam itu. Berapa umat Islam yang masuk Islam ketika itu? Berapa jumlah prajurit ketika perang Badar? Ya, 300. Ya, melawan berapa? Melawan 1000. Lalu siapa yang takut? Yang 1000 takut. Kalau kita melihat perang Uhud, jumlahnya itu berapa kaum muslimin? 700. Ya, mereka berapa? 30.000. Tatkala perang Khandaq 3.000 lawan 10.000. Tatkala perang Yarmuk, umat Islam berjumlah 50.000, musuhnya 200.000. Kenapa yang banyak itu takut dengan yang sedikit? Dan kenapa Allah selalu memenangkan yang sedikit tersebut? Karena mereka gentar kepada umat Islam ketika itu. Makanya ada kisah ketika Raja Romawi mengutus salah seorang yang keturunan Arab, dia bisa berbahasa Arab. Kemudian dia diutus untuk menyusup ke barisan kaum muslimin ketika itu. Akhirnya orang ini diutuslah ke barisan kaum muslimin karena ini orang bisa bahasa Arab, kemudian dari bangsa Arab juga, akan tetapi ini munafik, mendukung orang-orang kafir. Akhirnya diteliti, menyusup demi menyusup, akhirnya datang lagi ke kerajaan Romawi mengatakan, "Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna laila yusallun wa yasumuna an-nahar." Aku mendatangi suatu kaum di mana mereka ini kalau malam hari itu mereka sholat, diisi dengan sholat. Siang harinya mereka diisi dengan puasa. Ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar, kata dia. Siangnya orang-orang ini bagaikan jawara-jawaranya kita, semuanya. Dan malamnya orang-orang mereka itu bagaikan pendeta kita. Siangnya puasa, malamnya sholat malam. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini menyuruh ke kebaikan dan melarang kemungkaran. Wallahi, kata orang tersebut, lau saraqa malikuhum laqata'a yadahu. Demi Allah, seandainya raja mereka itu mencuri, maka rakyatnya akan memotong raja tersebut tangannya. Walau tazana la rajam. Kalau seandainya rajanya ini berzina, mereka akan merajamnya raja tersebut. Untuk apa? Li'itharihimul haq alal ahwa'ihi. Karena mereka yakin dan cinta akan kebenaran. Ini yang menyebabkan musuh-musuh Islam takut kepada Islam. Dan itulah kondisi ketika umat Islam terdahulu, berbeda dengan sekarang. Allah cabut rasa gentar itu di musuh-musuh Islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi sebabnya kenapa umat Islam nanti di akhir zaman itu tidak ditakuti oleh bangsa-bangsa sebelumnya, bangsa-bangsa yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Nanti kelak di akhir zaman mereka akan ditimpa penyakit. Apa penyakit itu? Penyakitnya adalah wahnu. Para sahabat mengatakan, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepatutnya bersyukur ya, dapat menuntut ilmu, datang ke tempat ini, kemudian dengan rasa aman, dan dengan itu pula kita dapat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam kitabnya ya, bersabda, kemudian diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilm, Rasulullah pernah mengatakan, man yuridillahi bihi khairan, man yuridillahi bihi khairan falyufaqihu fid din. Siapa yang ingin dijadikan Allah, siapa yang ingin Allah rubah dia menjadi sesuatu yang baik, ya. Man di dalam bahasa Arab, ya. Man di dalam bahasa Arab ini menunjukkan bahwa keumuman, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu yang muda, mau itu yang tua, yang kecil, yang besar, man, barang siapa, ya, yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka para ulama hadis menyebabkan setidaknya ada dua yang menunjukkan ketika Allah ingin menjadikan seseorang itu baik. Maka tanda yang pertamanya adalah difahamkan dia agama, ya. Ternyata dalam pandangan Allah ini jamaah, seorang itu baik ketika Allah rubah menjadi baik, itu diberikan bukan harta dan benda, ya, bukan juga jabatan. Kalau ada penambahan harta, kenaikan jabatan di diri kita, itu belum tentu baik bagi Allah. Akan tetapi baik bagi Allah adalah ketika seseorang itu mulai difahamkan tentang agama, ya. Mohon maaf kalau seandainya di antara kita, ya, ada yang setiap bulannya, setiap pekannya, setiap tahunnya bertambah hartanya, tapi tidak bertambah ilmunya tentang agama ini, tidak paham tentang agama ini, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa membedakan yang benar dan yang buruk. Demi Allah, ini bukan pertanda baik bagi Allah. Bila ada di antara kita ada yang menaikkan jabatannya oleh direkturnya mungkin, kemudian dia juga tidak paham tentang agama ini, dia tidak paham mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik. Demi Allah, ini bukan pertanda baik. Allah ingin rubah dia dengan yang baik. Maka pertanda baik seseorang yaitu ketika ia mulai difahamkan tentang agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sia-siakan kesempatan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Belum tentu ketika kita kendor, tidak mau lagi belajar, kita susah lagi untuk mengawalinya, gitu kan? Belum tentu di tahun depan kita juga bisa mengadakan yang namanya kajian, ya. Coba kalau kita lihat di negara-negara non-muslim, bagaimana seseorang itu bisa ini menuntut ilmu, sangatlah susah. Jangankan menuntut ilmu gitu. Untuk sholat saja berjamaah di masjid susah. Maka kesempatan yang emas ini yang Allah berikan kepada kita, semoga kita menjadikannya dengan kesempatan yang sebaik-baik mungkin. Ya, mungkin itu untuk menstimulus kita untuk senantiasa lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ketujuh dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah tentang agama itu adalah nasihat, ya. Tafadhol, bisa dibacakan. Bismillah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn As-Siddari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu salatan qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatihi muslimina wa amatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin As-Siddari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, melakukan ketulusan 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, ya, Tamim bin Aus Ad-Dari, ya. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dikatakan di sini bahwa kunyahnya Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari adalah Abi Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ini adalah salah satu anak perempuannya gitu. Maka di sini menunjukkan bahwa kita tidak mengapa untuk mengkunyahkan diri kita dengan anak perempuan kita. Ya, ada Bu Hafsah, ada Bu Aisyah,
ada Abu Sofiyah dan yang lainnya, tidak mengapa. Anak laki-laki tidak mengapa juga. Dan tidak mengapa juga kita mengkunyahkan diri kita dengan sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat. Contoh, ada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin ini nama anaknya Hurairah? Bukan. Karena Abu Hurairah ini senang dengan kucing. Akhirnya Abu Hurairah mengkunyahkan dirinya dengan Abu Hurairah. Nah, maka tidak mengapa. Ya. Dulu saya ketika kuliah itu ada adik kelas saya, tapi umurnya sudah tua, 40 tahun. 40 tahunan. Nah, sebelum ia masuk kuliah itu, sebelumnya ia berjualan menjadi juragan toge dulu di Lampung. Adik kelas saya. Kemudian karena dia memutuskan untuk kuliah, akhirnya bisnisnya sudah diberhentikan gitu kan. Pas sampai kuliah, karena dia bercerita sama teman-temannya mungkin, nah akhirnya sama teman-temannya disebut Abu Toge gitu kan. Tapi Abu Toge, dan dia ridho dengan itu katanya. Karena mungkin di masyarakatnya di Lampungnya pun menyebutnya dengan Abu Toge karena dia jualan toge dulu, juragan toge. Ya, yang penting jangan ditambahin L aja. Kalau tambahin L nanti beda lagi artinya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mengapa kita mengkunyahkan dengan sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat. Ya, kemudian seperti biasa kita akan membahas biografi rawi, yaitu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di akhir-akhir menjelang Rasulullah ingin wafat. Jadi ketika tahun 9 Hijriyah dikatakan Tamim Ad-Dari ini baru masuk Islam. Dan kalau kita baca buku-buku sirah tentang sahabat, ketika kita temukan Tamim Ad-Dari, maka para ulama kemudian yang lainnya akan membahas tentang bahwa Tamim Ad-Dari ini pernah menceritakan dalam hadis jasasah. Hadis jasasah ini sudah masyhur yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, dan hadis ini panjang. Bagaimana Tamim Ad-Dari ini pernah bertemu dengan Dajjal, dengan sosok aslinya. Jadi ada salah satu sahabat, satu-satunya sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari. Hadisnya panjang, saya akan bacakan. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Fatimah bin Qais, bukan Fatimah binti Muhammad, Fatimah bin Qais. Ketika itu Fatimah bin Qais, ya, beliau salat di Masjid Nabawi, ya. Kemudian beliau salat bersama Rasulullah SAW dan ia berada di barisan wanita. Barisan wanita, akan tetapi dia di barisan yang paling depan, sehingga dia hafal betul bagaimana meriwayatkan hadis ini. Kemudian dia menceritakan tatkala Rasulullah SAW telah usai salat, lalu beliau berdiri naik ke mimbar sambil tersenyum lantas bersabda, hendaklah setiap orang duduk di tempatnya masing-masing. Artinya gak usah kemana-mana, udah habis salat subuh ini. Ya. Tahukah kalian, kata Rasulullah, kenapa kalian saya kumpulkan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih tahu, kata para sahabat. Belum memberi alasannya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah kumpulkan kalian tidaklah untuk memotivasi, tidak pula untuk menakut-nakuti. Akan tetapi aku kumpulkan kalian di tempat ini karena saudara kalian Tamim Ad-Dari telah bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang serasi sekali dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Ya. Dia menceritakan, akhirnya Tamim Ad-Dari mulai menceritakan bahwasanya dirinya pernah bersama rombongan. Jadi Tamim Ad-Dari ini bersama rombongan, bersama teman-temannya, jumlahnya kurang lebih 30. Naik ke kapal, lalu kapal yang ditumpangi ini terombang-ambing di lautan. Terombang-ambing di lautan. Ya, kemudian terombang-ambingnya ini bukan sehari 2 hari, akan tetapi 1 bulan. Kemudian mereka terdampar di suatu pulau tatkala matahari tenggelam. Ya, artinya berarti waktu mau maghrib dia terdampar di pulau tersebut. Lantas mereka memutuskan masuk ke dalam pulau tersebut. Mereka bertemu dengan seekor binatang yang dimana tubuhnya ini dipenuhi dengan rambut atau bulu. Sampai-sampai mereka ini, rombongan ini tidak tahu mana kepalanya, mana buntutnya dan lainnya karena saking banyak bulunya. Ya. Kemudian mereka berbicara kepada binatang tersebut. Orang rombongan ini mengatakan, celaka, apa kamu ini? Karena binatang yang ditemui ini belum pernah ditemukan oleh rombongan tersebut, oleh Tamim Ad-Dari. Tidak pernah melihat binatang seperti itu.
Kemudian binatang ini mengatakan, saya adalah jasasa. Nah ini, makanya ini disebut dengan hadis jasasa. Karena binatang tersebut menamai dirinya dengan jasasa. Kemudian rombongan tersebut bertanya, apa itu jasasa? Kemudian jasasa tersebut bertanya kembali atau memerintahkan kepada rombongan tersebut, mengatakan, wahai manusia, pergilah kalian ke orang yang ada di dalam gua ini. Ternyata ada gua di sebelahnya itu. Pergi ke dalam sini. Dia akan memberitahu tentang apa yang kalian tanyakan, jawab. Ini orang tahu tentang yang kalian tanyakan. Maka pergilah ke gua ini. Kemudian Nabi melanjutkan cerita tentang Tamim Ad-Dari ini. Tatkala ia memberitahu nama orang tersebut, maka kami pun takut, dan mengira jangan-jangan orang ini tersebut adalah setan gitu kan. Binatang tersebut adalah setan. Apa yang di dalam gua itu setan juga. Mereka takut. Kemudian dengan segera kami pergi bersama-sama ke dalam gua tersebut. Sampai akhirnya kita memasuki gua tersebut, maka di dalamnya kami jumpai wujud manusia yang sangat besar, yang belum pernah kami lihat ada manusia sebesar itu sebelumnya. Jadi manusia ini besar. Ia diikat dengan rantai yang sangat kuat, diikat. Tangannya terikat di belakang lehernya. Kemudian kedua lututnya dengan rantai besi. Jadi tangan, leher, kakinya dirantai semua. Kami memberanikan diri untuk bertanya, celaka, siapa kamu? Kata rombongan tersebut, Tamim Ad-Dari. Kemudian orang tersebut balik bertanya, saya akan buka identitas saya, akan tetapi kabarkan siapa kalian. Dan orang yang di dalam gua itu belum pernah melihat orang juga ternyata, belum pernah melihat manusia juga. Ditanya, kamu siapa? Kemudian rombongan tersebut mengatakan, kami adalah kaum dari Arab. Lalu kami menceritakan kami 30 rombongan menunggangi kapal, kemudian kapal itu terombang ambing selama sebulan, kemudian kami ke dalam pulau, terdampar, masuk, kemudian ketemu yang namanya hewan jasasa, kemudian hewan tersebut menyuruh kami untuk masuk ke dalam gua dan bertanya. Kemudian akhirnya setelah dijelaskan seperti itu, orang yang di dalam itu yang besar itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang kebun kurma Bisasan. Kurma Bisasan ini ada terletak di Arab juga. Ditanyakan oleh orang tersebut, untuk apa kalian bertanya? Kata rombongan tersebut, saya bertanya pada kalian tentang pohon kurmanya, apakah ia masih berbuah? Jawab rombongan tersebut, iya masih berbuah. Kemudian orang tersebut mengatakan dalam gua, ketahuilah sesungguhnya kebun itu akan segera tidak berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang Danau Tobaria. Jadi Danau Tobaria ini adalah Tiberias. Kalau dicari Google itu, Danau Tiberias ini terletak di Israel ya. Terletak di Israel, di mana danau ini sebagai mata airnya orang-orang Israel kalau mau mandi atau apa tuh dari situ. Ya, dari Danau Tiberias. Karena daunnya luas sekali gitu. Ditanya, untuk apa kamu bertanya tentang Danau Tiberias ini? Ia menjawab, apakah masih ada airnya itu? Dijawab oleh rombongan tersebut, sangat banyak airnya. Kata orang yang di dalam gua mengatakan, adapun airnya sungguh nanti akan habis pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, kabarkan kepada aku tentang mata air Zugar. Mata air Zugar itu mata air yang ada di Suriah, yang dipakai oleh Suriah dan Palestina. Ya, berdekatan dengan Danau Tiberias juga. Ditanya, untuk apa kamu bertanya tentang mata air Zugar ini? Ia bertanya, apakah di sumbernya masih ada air? Ya, masih ada air. Masyarakat mereka bercocok tanam dengan air itu, banyak airnya. Dengan itu berbuah-buahan, sayur-sayuran, airnya tumbuhlah. Ya. Kemudian dia mengatakan, suatu saat nanti air matahari itu akan berhenti katanya. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang seorang yang nabi yang tidak membaca dan tidak bertulis. Apakah kalian sudah bertemu dengannya? Apa yang kalian tahu tentangnya? Kemudian kata rombongan tersebut mengatakan, dia telah datang dari Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah. Apakah orang-orang memeranginya? Kata orang tersebut, iya, orang-orang memeranginya, termasuk kami katanya. Mereka dulu belum masuk Islam. Iya, termasuk kami. Lalu kami beritahu tentang Nabi tersebut, tentang agamanya yang dibawanya, serta para pengikutnya dari Arab yang mentaatinya. Kemudian ia bertanya lagi, apakah demikian adanya? Ya, demikian adanya. Kemudian orang tersebut mengatakan, adapun mereka yang mengikuti serta mentaatinya Nabi Muhammad, maka dia merupakan kebaikan baginya.
Sekarang saya akan beritahu kepada kalian di identitas sejatiku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Ternyata yang di dalam gua itu adalah Dajjal. Ya. Sungguh saya takutkan atas kalian. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk keluar dari belengguan ini. Jika saya keluar, maka saya akan mengelilingi bumi dan tidak ada saya tinggalkan sebuah kampung pun kecuali saya akan mengelilingi di dunia ini. Kecuali saya tidak akan memasuki dua kota yaitu kota Madinah dan Makkah. Ketika saya, kata orang tersebut, ketika saya ingin memasukinya, maka ada malaikat yang siap untuk memotongku. Nah, ternyata itu adalah Al-Masih Dajjal, teman-teman sekalian. Dan di mana hadis ini juga masyhur oleh para sahabat dan kemudian diriwayatkan oleh Fatimah bin Qais. Ya. Jadi intinya sahabat Tamim Ad-Dari ini punya kisah unik bagaimana ia masuk Islam karena ia pernah bertemu dengan sosok Dajjal. Ya, dan sosok Dajjal dan Rasulullah membenarkannya. Bahkan ketika itu Rasulullah ketika bercerita, "Wahai para sahabat, bukankah kemarin aku menceritakan kepada kalian tentang sosok Al-Masih Dajjal?" Ya betul. Apakah serasi dengan yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari? Ya betul. Ternyata serasi. Ya. Tamim Ad-Dari bin Aus ya. Tamim bin Aus Ad-Dari. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadisnya bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya, tolong fahami, nasihat ini bukan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, walaupun nasihat ini adalah dalam bahasa Indonesia itu artinya wejangan gitu kan, tutur kata yang baik sehingga orang itu bisa lebih baik lagi. Ya, memang nasihat dalam bahasa Indonesia juga menyerap dari bahasa Arab nasihat juga. Akan tetapi di bahasa Arab itu nasihat itu bukan nasihat yang seperti mana kita ketahui hari ini sebagai bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab dari kata nasoha yansohu. Ya, artinya itu memurnikan dan membersihkan. Artinya ya, bukan nasihat yang seperti kita gunakan di bahasa Indonesia. Sebagaimana orang Arab mengatakan nasohtul asal, aku telah membersihkan, menyaring madu. Maka nasihat itu artinya meluruskan dan menyaring sikap kita, mana sikap yang baik dan mana sikap yang buruk. Itu adalah nasihat. Bahkan Ibnu Utsaimin di sini mengatakan nasihat adalah al-ikhlasus syai'. Ya, mengikhlaskan segala sesuatu itu nasihat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan poin-poin di sini. Ketika sahabat menanyakan, "Qulna liman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Pertama, lillah untuk Allah. Kedua, wali kitabihi untuk kitabnya. Ketiga, wali rasulihi untuk rasulnya. Keempat, wali aimmatil muslimin untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang terakhir, wa ammatihim dan keseluruhan kaum muslimin. Ya, maka kita akan bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana sih kita mengetahui apa sih nasihat untuk Allah itu? Yang pertama, nasihat untuk Allah yaitu kita menyaring, membersihkan diri kita dari sifat-sifat atau dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit hati, kemudian juga bisa dengan membersihkan kesyirikan, ya, mentauhidkan Allah dalam keimanan kita. Tidak sedikit pun di dalam hati kita terbenak bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak kita pinta selain Allah. Itu nasihat untuk Allah, memurnikan sifat-sifat Allah, menyempurnakan sifat-sifat Allah. Ya, bahwasanya Allah itu tidak tidak punya anak dan diperanakan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Bahwasanya Tuhan mereka mempunyai anak. Nah, kita membersihkan hal-hal yang seperti itu, yang selayaknya Allah punya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat yang sempurna. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Gitu kan? Tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Menjadikan Allah ini sebagai yang dicintai dari segala-galanya. Makanya Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku,
matiku, hidupku, sembilahanku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup di dunia ini nasihat untuk Allah, maka tujuan kita hanya untuk Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poin yang untuk Allah, nasihat untuk Allah. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita berusaha dengan mengimani bahwa Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ya. Karena ada orang-orang yang meyakini bahwa Al-Qur'an ini sejatinya salah alamat gitu kan. Dan ini ada keyakinan seperti ini. Bahwasanya Al-Qur'an ini salah, harusnya bukan kepada Rasulullah, kepada Ali. Gitu kan. Nah, tugas kita meluruskan teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat tentang Al-Qur'an dan kitabnya, ya kita mempelajarinya, mengamalkannya dan mentadabburinya. Sebagaimana Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati-hati kalian terdapat gembok yang senantiasa tidak masuk tuh Al-Qur'anul Karim. Termasuk kita mempelajarinya, mengamalkannya, itu termasuk dari nasihat untuk Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, nasihat kepada Al-Qur'an itu artinya kita berusaha menjadikan Al-Qur'an sebagai pelipur hati kita. Ya, sebagai pelipur hati kita ketika kita sedih. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba anni. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai air penyejuk hatiku, cahaya di dalam hatiku, penghibur kesedihanku dan penghilang kegundahanku. Jadi kalau kita gundah, sedih, bacalah Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah janji Rasulullah SAW. Dan di lanjutan doa ini Rasulullah mengatakan, dan barang siapa yang membaca doa ini ketika hatinya gundah gulana, insya Allah Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya tidak kurang lebih 1200 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada nabi yang paling banyak mukjizatnya melainkan Nabi Muhammad, dan di antara salah satu mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Gitu kan? Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada suatu kelompok tertentu, tapi Nabi Muhammad diutus kepada insuhum wa jinnuhum, kepada seluruh manusia dan dari kalangan jin. Gitu kan? Dan subhanallah, melewati lisannya Nabi Muhammad, kita dapat pahala dengan Al-Quran. 1 huruf 10 pahala. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani fa'asafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mutqin, maka dia akan disejajarkan dengan para malaikat yang menebar kebaikan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atabuna fi. Barang siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih belajar, tetap dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia mempelajari Al-Quran, berusaha, dan pahala ketika ia membaca Al-Quran. Maka syafi'an li ashabi, kata Rasulullah, Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Dan Al-Quran juga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sifati dengan peringatan. Makanya kita akan ditanya kelak yaumil akhir tentang Al-Quran ini. Apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah Anda sudah pernah menghafal Al-Quran? Apakah Anda sudah mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Ya alhamdulillah di tahun ini kita bisa hidup. Ya, alhamdulillah di tahun ini Allah masih sayang sama kita, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berubah dan lebih baik lagi. Ya. Mungkin seseorang mengatakan di tahun 2020 ini saya targetkan bisa kebeli rumah gitu kan, bagian. Saya targetkan di tahun 2020 ini bisa kebeli mobil, bisa mengumpulkan investasi sekian juta. Tapi kita juga harus meyakinkan, ya, membelikan di hati kita, meniatkan dari kita, di tahun ini aku ingin hatam Al-Quran berapa kali, di tahun ini aku ingin menghafal Al-Quran berapa surat, di tahun ini aku ingin mentadabburi ayat berapa ayat. Nah, kita juga harus punya target-target itu, karena kata Allah, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wahai Rasulullah, Al-Quran ini sebagai peringatan untukmu dan untuk kaumku,
dan kelak nanti akan ditanya tentang Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan malu untuk mempelajari Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW ketika diangkat jadi Rasul, surat yang pertama adalah Iqra, surat Iqra Al-Alaq 1-5. Ketika umur beliau berapa? 40. Tandanya Rasulullah baru baca Quran ketika umur berapa? 40 tahun. Maka jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Mau umur 40, 50, 60, ya. Maka jangan pernah malu untuk membaca Al-Quranul Karim. Walaupun di samping kita ada anak kecil yang sudah mahir baca Quran, di kiri kita juga ada anak remaja yang sudah baca Quran yang enak, yang bagus, maka kita tetap membaca Al-Quran ini sebagai kewajiban kita. Karena membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai identitas kaum muslimin. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah pernah mengatakan kelak nanti di akhir zaman itu Al-Quran ini akan diangkat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, kata Rasul, sesungguhnya kaumku kelak di akhir zaman akan meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Ketika manusia semakin sedikit tidak ada perhatian tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim nanti di akhir zaman akan sebagai pajangan di rak-rak saja. Hari itu Rasulullah mengatakan wala yusra'u ala kitabillah fi lailatin hatta la tubqa minhu ayah. Dan ketika itu pula Allah angkat Al-Qur'anul Karim di bumi ini dalam satu malam, dan tidak ada satu ayat pun melainkan Allah angkat Al-Qur'an ini di dalam bumi ini. Maka ketika kita ingin membaca Al-Qur'anul Karim, maka lembaran-lembaran sudah kosong, tidak ada lagi huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ingin membaca dengan hafalan kita, maka Allah akan lupakan semua hafalan yang pernah manusia hafal dalam Al-Qur'anul Karim. Semua orang tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim karena tidak ada Al-Qur'anul Karim ketika itu. Maka jangan sampai kita sia-siakan umur kita ini, ya, karena Al-Qur'anul Karim adalah identitas kaum muslimin, ya. Dengan Al-Qur'anul Karim juga seorang bisa diangkat derajatnya, teman. Kalau kita mengetahui tentang salah satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini dia bukan sekelas Abu Hurairah yang menghafal jutaan hadis di dadanya. Dia juga bukan sekelas Abu Bakar dan Umar yang senantiasa menemani Rasulullah, bukan. Ubay juga bukan sekelas Khalid bin Walid yang jago di perangnya, bukan. Bukan sekelas Utsman bin Affan dalam sedekahnya, bukan. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah cinta sama Ubay. Suatu ketika Rasulullah manggil Ubay ke rumah. Wahai Ubay bin Ka'ab, datang ke rumah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, Innallaha amaroni an aqra'a 'alaika surat al-bayyinah. Wahai Ubay, Allah nyuruh sama aku untuk dibacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Ubay kaget. Allah menyebut-nyebut namaku. As-samanillah wahai Rasulullah. Apakah Allah menyebut-nyebut namaku? Kaget dia. Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Dan ketika itu Ubay nangis. Dia merasa sekelas Ubay bin Ka'ab tidak pantas disebutkan namanya di hadapan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Ubay dihargai, dikagumi dicintai oleh Rasulullah dan Allahnya? Karena Ubay memiliki perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Di hadis kemarin ada Abdullah bin Mas'ud, walaupun perawakannya kecil, kakinya kecil, tapi kata Rasulullah apa? Seandainya ditimbang di amalan kanan, di timbangan kanan ada betisnya Abdullah bin Mas'ud, di kirinya ada gunung Uhud. Siapa yang lebih berat? Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ada Abu Musa, ada yang lainnya. Maka benar firman Allah, Innallaha yarfa'u bihadzal aqwam wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum karena mereka perhatian kepada Al-Qur'an, dan merendahkan kaum yang lainnya karena mereka menghinakan Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah nasihat untuk Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang selanjutnya wali rasulihi, ya, nasihat untuk rasulnya. Dengan cara apa? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan segala sesuatu yang ia kabarkan. Ya, sudah kita bahas di hadis yang kedua tentang iman kepada Rasul. Ya, kalau Rasul bilang ini benar, ya benar. Kalau Rasul bilang nanti di akhir zaman kiamat, kita percayai. Kalau seandainya Rasul pernah Isra Mi'raj, ya kita percaya, kita iman. Ya. Kemudian yang kedua, antamtatsila amrahu. Nah, kita mengikuti, mencontoh apa yang ia perintahkan.
mencontoh apa yang ia perintahkan. Sami'na wa ata'na pokoknya. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Memerintahkan untuk zakat, ya kita zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa jazar, yaitu menjauhi apa-apa yang Rasulullah SAW melarang. Ya. Apa-apa yang Rasulullah larang kita jauhi. Ya. Kemudian yang keempat, wa alla na'budu illa bima syara', dan kita tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Nah, ini sudah kita bahas di hadis tentang apa jemaah? Tentang bahaya bid'ah, ya. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya yang Rasulullah SAW syariatkan. Kemudian yang kelima, an ta'taqida anna ma ja'a 'an Rasulillah fahuwa kama ja'a 'anillah. Kita harus meyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah itu juga datang dari Allah. Karena Rasulullah berbicara bukan dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nasratun nabi in kana hayyan fama'ahu wa in kana mayitan fa nasratu sunnatuhu. Menolong Nabi Muhammad SAW bersamanya ketika hidup, akan tetapi ketika mati maka kita tolong, kita perjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tegakkan sunnah, kita hidupkan sunnah. Nah, itu termasuk dari nasihat untuk Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sini ada dua, al-ulama wal umara. Ada para ulama dan ada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Nasihatnya bagaimana? Yang pertama, memurnikan dan membersihkan tentang a'immatul muslimin, yaitu ta'atuhu fi ma'ruf, yaitu kita harus taat dalam kebaikan. Jadi kalau pemimpin kita menyuruh kita kebaikan, ya kita taat kepadanya selagi itu kebaikan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Ya, bahkan Rasulullah pernah mengatakan isma wa ati. Ya, dengarkan dan taati pemimpin kalian. Kalau pemimpin kita menyuruh kebaikan, maka kita harus taati, kecuali pemimpin kita menyuruh kita untuk bermaksiat. Karena kata Rasulullah, la ma'siyata fi ma'siyatil khaliq, ya. Tidak boleh kita mentaati pemimpin itu ketika menyuruh kemaksiatan kepada kita. Yang pertama, ketaatan kepada pemimpin. Yang kedua, mendoakan mereka dengan kebaikan, supaya Allah berikan hidayah, kebaikan kepada pemimpin kita. Karena dengan mendoakan keburukan itu tidak ada manfaatnya. Ya, kalau misalnya kita benci sama pemimpin kita, gitu, lalu kita mendoakan keburukan, lalu Allah kabulkan keburukan itu, apakah itu menjadi baik bagi kita? Tidak. Coba kalau kita doakan dengan kebaikan itu Allah jadikan hatinya menjadi lebih baik lagi di atas hidayah, dan itu sebuah kemanfaatan bagi kita. Maka mendoakan keburukan kepada pemimpin ini tidak ada manfaatnya, jemaah. Ya. Makanya dulu Hasan Al-Basri pernah melihat ada orang yang mendoakan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim memang, membunuh para kaum muslimin ketika itu. Kemudian Hasan mendengar ada orang yang mendoakan keburukan kepada Hajjaj ini. Apa kata Hasan? Jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir jika dikabulkan doa keburukan untuk pemimpin kita, belum tentu ketika pemimpin itu meninggal, ketika pemimpin itu lengser, belum tentu menggantinya itu lebih baik, bahkan lebih buruk. Ya, maka doakan kebaikan, karena jika kita mendoakan kebaikan, itu termasuk dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dulu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, idza ra'aitar rajul yad'u al-umara fa'lam annahu min ahli sunnah wal jamaah. Ketahuilah, sengaja yang Anda melihat seseorang mendoakan pemimpin kalian dengan doa yang baik, maka ketahuilah ia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Dan barang siapa
ketika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan doa yang buruk, ketahuilah dia termasuk ahlil hawa, termasuk pencinta hawa nafsu dia. Maka doakanlah kebaikan kepada pemimpin kita. Yang kedua, yang ketiga, meluruskan kesalahannya dengan benar, menasihati pemimpin kaum muslimin jikala pemimpin itu punya salah gitu kan. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang yang menasihati para pemimpin, kemudian pemimpin itu berubah, mungkin yang tadinya zalim dinasihati sama seseorang, akhirnya pemimpin itu baik lagi, memberikan hak-hak kepada masyarakat, maka ini termasuk jihad yang besar juga, termasuk jihad yang afdal. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya jihad yang paling afdal adalah perkataan seseorang yang bisa merubah pemimpin kepada yang lebih baik. Ya, dan ini dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, kita akan kisahkan yang menarik, yaitu dari salah satu ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Pernah mendengar nama Atha bin Abi Rabah? Ya. Nah, Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang budak kulit hitam. Dikisahkan, orangnya ini kurus, kaki kanannya ini pincang, mata kanannya ini rusak, dia fisiknya kurang lah. Tapi dia disegani oleh para pemimpin, dinaikkan oleh Allah derajatnya karena ia berilmu. Ya. Dan ketika itu khalifah yang memimpin di masa itu adalah Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Sulaiman nama pemimpinnya, Amirul Mukmininnya. Ya. Dan Sulaiman ini cinta kepada para ulama juga. Dan Sulaiman ini memberikan peraturan bahwa tidak boleh ada yang berfatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, karena dia tahu tentang kealiman. Bahkan para ulama mengatakan alimul ulama, dia itu alimnya para ulama, Atha bin Abi Rabah ini. Nah, akhirnya Sulaiman suatu ketika dia pergi haji bersama rombongannya, ajudannya, keluarganya, kemudian di Arafah, wukuf di Arafah. Nah, kemudian Sulaiman ini ingin bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, ingin menanyakan sesuatu hajat kepada Atha bin Abi Rabah. Datanglah Sulaiman ini, Amirul Mukminin, ke dalam kemahnya Atha bin Abi Rabah. Datang bersama ajudannya, kalau kita presiden lah gitu. Zaman dulu kan Amirul Mukminin. Datang bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, bertanya, kemudian salaman. Ditanya oleh Atha, wahai Sulaiman, wahai Amirul Mukminin, ada apa kamu sini? Kata Sulaiman, aku ingin bertanya sesuatu dengan hajat. Kata Atha, hajat kamu atau hajat kaum muslimin? Kata Sulaiman, hajat aku. Ini pertanyaan tentang diriku. Apa kata Atha? Kalau seandainya ini hajat kamu, silahkan, Anda bisa mengantri dulu. Jadi presiden, kalau kita mah presiden suruh ngantri gitu kan. Ada Atha, kemudian ada Amirul Mukminin. Kalau seandainya ini hajat kamu, silahkan ngantri bersama kaum muslimin, karena sebelum Anda ada orang yang lebih dulu. Akhirnya karena Sulaiman juga mengerti tentang agama, karena dia juga soleh, akhirnya dia ikut ngantri, kemudian ditanya satu persatu dengan mudah. Ya, mungkin kalau kita makan pemimpin datang ya dijawab 5 menit sebelumnya selesai. Kalau zaman dulu enggak. Sulaiman soleh atau lebih soleh, ya akhirnya seperti itu yang dilakukan. Sampai-sampai dikatakan ajudannya ini sempat marah ini gimana presiden kok diginiin gitu kan. Nah, akhirnya dijawab, bagiannya Sulaiman akhirnya dijawab. Nah, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini pulang ke kerajaannya. Sesampai di kerajaannya, dia mengumpulkan ajudannya, dia mengumpulkan keluarganya, dia mengumpulkan anak-anaknya, takut salah paham tentang kejadian ini. Lalu ia mengatakan, apa yang kalian lihat barusan ini bukanlah sesuatu yang mempermalukan diriku. Demi Allah, ya, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas amir. Di dalam Islam itu seorang ulama di atas seorang pemimpin. Ya. Kata Sulaiman. Dan saya memang punya hajat pribadi, bukan hajat kaum muslimin. Maka jangan ada yang marah dengan Atha bin Abi Rabah, karena saya pun tidak marah. Ya. Dan wahai anak-anakku, wahai ajudan-ajudanku, belajarlah ilmu agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singgasana kerajaan khalifah hari ini. Nah, maka dengan kita belajar ilmu agama akan mengalahkan kerajaan-kerajaan, itu kata Sulaiman, kata raja. Tapi pertanyaannya, bagaimana khalifah bisa kayak gitu
Bagaimana Atok bisa kayak gitu kan? Dan semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Karena keduanya meyakini bahwa karena mereka yakin ada raja di atas raja. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sulaiman dikisahkan meninggal, kemudian digantikan oleh adiknya namanya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Dan biasa dalam pemerintahan kan kalau ada pergeseran penjabat dikasih tahu informasi nih. Oh, zaman dulu tuh programnya seperti ini, penjabat-penjabatnya seperti ini, kemudian progresnya seperti ini, relasi seperti ini. Nah, dikasih tahulah oleh ajudan-ajudan sebelumnya kepada Hisham bin Marwan ini. Mengatakan, wahai Hisham, dulu tuh Sulaiman bin Abdul Malik pernah mengatakan tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atok bin Abi Robah. Kata Hisham, ya udah kita lanjutkan, gak boleh kita usik. Itu ulama. Ya. Maka suatu ketika dikisahkan Atok bin Abi Robah ini datang ke kerajaan. Dan ketika itu kerajaannya siapa tadi? Hisham ya. Kemudian dia datang dengan menunggangi keledainya dari Damaskus, dari Mekah sampai Damaskus tuh. Menunggangi keledai dengan pakaian yang sudah kumuh, dengan tunggangan keledai yang dari kayu yang sudah rusak. Maka suatu ketika ada salah satu penjabat namanya Atok juga, tapi bukan Atok bin Abi Robah. Ada Atok Al-Khurasani, namanya Atok Al-Khurasani, dan dia pejabat juga. Ya, bawahannya Hisham. Ketika itu lihat kok ada orang yang pakai keledai, siapa? Pas dilihat, oh ternyata dia kenal Atok bin Abi Robah. Dia sedang menunggangi kudanya yang mewah karena penjabat. Dia turun, dia salim selayak bagaimana seorang murid kepada gurunya. Nah, kemudian karena Atok Al-Khurasani ini punya anak sama anaknya di kendaraan tersebut, pas balik lagi tanya sama anaknya, wahai Atok Al-Khurasani, wahai Abi, katanya, itu siapa yang menunggangi kuda? Itu. Aku tidak pernah melihat orang semiskin itu, katanya. Padahal itu siapa tadi? Atok bin Abi Robah. Tapi kata ayahnya mengatakan, wahai anakku, celaka kau. Itu adalah Atok bin Abi Robah. Anaknya kaget karena selama ini Atok bin Abi Robah ini terkenal, tapi cuma tidak tahu bagaimana mukanya kan. Kalau zaman sekarang kan ada video gitu kan, zaman dulu gak ada. Nah, kata abinya mengatakan, seandainya itu pun bukan Atok bin Abi Robah, kamu tidak selayaknya untuk mengucapkan seperti itu gitu kan. Tidak boleh. Wahai anakku, ketahuilah, aku hari ini akan menuju kerajaan dan aku tidak bisa masuk, dan aku masuk ke kerajaan karena adanya Atok bin Abi Robah. Akhirnya Atok Al-Khurasan dan Atok bin Abi Robah masuk ke kerajaan. Sesampai di kerajaan, ya, kemudian masuk ke kerajaan, kemudian Hisham berdiri, datang Atok, Hisham berdiri. Dan prajurit ketika itu mengatakan, aku belum pernah melihat rajaku setegang itu. Nah, setegang itu Hisham itu. Masuk, kemudian salam bersama Hisham, Amirul Mukminin. Kemudian Hisham mengatakan, silahkan wahai Atok, bisa duduk di sebelah singgasana saya. Ya, gak usah kata Atok. Silahkan duduk, gak apa-apa. Akhirnya duduk. Dan demi Allah, singgasana itu tidak ada yang pernah menduduki, sampai anaknya Hisham pun tidak boleh itu. Hanya yang boleh dia dan Atok saja. Ya. Kemudian ditanya oleh Hisham, Amirul Mukminin, wahai Atok, ada apa? Ada keperluan apa aku mau datang ke sini? Ada hajat apa kamu datang ke sini? Ya. Kemudian kata Atok mengatakan, penduduk Makkah dan Madinah tetangganya Rasulullah SAW. Maksudnya Makkah dan Madinah adalah kotanya Nabi Muhammad SAW. Itu terlambat membayar atoya. Atoya itu kalau kita mau bansos, bantuan sosial. Kan biasanya ada dikasih dari pemerintah, kan orang yang tidak mampu dikasih. Nah, penduduk Makkah dan Madinah itu terlambat dibayarnya. Maka aku ingatkan kepada kamu, wahai Amirul Mukminin, untuk segera membayarkannya. Karena zaman dulu atoya ini diberikan secara menyeluruh, mau kaya mau miskin digaji. Ya, rakyat itu digaji zaman dulu. Akhirnya kata Hisham mengatakan, wahai sekretaris, catat, berikan sekarang juga. Ditanya lagi, wahai Aba Muhammad. Ya, ternyata Atok ini punya kunyahnya namanya Aba Muhammad. Wahai Aba Muhammad, apakah ada lagi hajat kamu? Wahai Hisham, Amirul Mukminin, para mujahidin yang membela, ya, perbatasan kaum muslimin di setiap negara, mereka terlambat digaji itu. Ada anak-anak, ada istri-istri mereka yang mengeluh kepadaku, belum digaji. Ya, sehingga mereka tidak dapat makan, mungkin ya, kebutuhannya sedikit karena gajinya terlambat. Maka berikanlah segera kepada mereka hak mereka. Panggil lagi sekretarisnya, berikan sekarang juga, berikan. Kemudian akhirnya
Ditanya lagi, Aba Muhammad ada lagi, ada. Ternyata kurang lebih 5 sampai 7 hajat, dan itu hajatnya kaum muslimin. Tidak ada hajatnya Atha bin Abi Rabah itu sendiri. Nah, intinya Atha ini mengeluarkan hajat-hajatnya kaum muslimin semua, dinasihati pemimpinnya. Kamu belum bayar ini, kamu belum bayar ini. Ada orang ini yang belum tertuntasi haknya. Diberikanlah semuanya. Bahkan kata Atha Al-Khurasan, seandainya Atha bin Abi Rabah mengeluarkan semua unek-unek masyarakatnya, maka Hisham akan menuruti semua yang apa diberikan oleh Atha bin Abi Rabah. Nah, maka pas terakhir kali pemimpinnya Hisham mengatakan, wahai Aba Muhammad, ada lagi? Kata Atha, demi Allah. Atha bin Abi Rabah ketika itu mengatakan, demi Allah, ada satu hajat yang lebih penting dari yang tadi sebelumnya. Dan ketika itu Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak. Dan demi Allah, Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amirul Mukminin sambil nunjuk-nunjuk kayak gini katanya. Lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau guncang-guncang tuh istana. Atha bin Abi Rabah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan hari ini. Bahkan prajuritnya itu sampai dikatakan riwayat itu sampai kaget, kok ada orang yang berani pemimpinnya duduk, dia yang berdiri nunjuk-nunjuk gitu kan. Gak sopan gitu kan. Tapi dengan benarnya Atha mengatakan ada satu hajat yang lebih penting daripada itu. Atha mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan sendirian di muka bumi ini. Kau juga akan mati sendirian di muka bumi ini. Kau juga akan dikubur sendirian di muka bumi ini. Dan engkau kelak akan dihisab sendirian nanti di yaumil hisab. Demi Allah, semua yang kau lihat di depan ini, ya, kerajaan-kerajaan yang mewah ini tidak bermanfaat untuk kau nanti di akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai saat ini. Berikanlah semua hak-hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat Anda. Dan ketika itu Hisham bin Abdul Malik menangis, ya, luar biasa, sambil memukul tongkatnya menangis dia. Lalu mengatakan, jazakallahu khairan wahai Atha bin Abi Rabah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepadamu wahai Abi Rabah. Ya, bagaimana kaum muslimin ketika itu? Ya. Setelah itu Atha Al-Khurasani pulang, ya, bersama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah dan Atha Al-Khurasani pulang, ya, keluar menuju istana. Dan ketika itu demi Allah, kata Atha Al-Khurasani menceritakan kisah ini, mengatakan, demi Allah, Atha bin Abi Rabah tidak meneguk setetes air pun dari yang diberikan oleh Hisham bin Abdul Marwan. Tidak meneguk air segelas pun oleh Hisham Amirul Mukminin. Maka ketika keluar dikejar sama suruhannya Amirul Mukminin, dia membawa satu kantong emas yang dikasihkan kepada Atha bin Abi Rabah. Apa kata Atha? Jangan dikasih itu. Sesungguhnya demi Allah, saya datang ke sini bukan untuk itu. Saya datang ke sini untuk hajatnya kaum muslimin. Ya, ini bagaimana peran ulama juga penting untuk menasihati pemimpin. Makanya tadi dikatakan di awal, termasuk jihad yang afdal adalah ketika ia bisa merubah bagaimana pemimpin itu yang tadinya zalim mungkin menjadi lebih yang baik. Ya, itu poin yang keberapa tadi semua? Ya, keempat ya, untuk waliaimatul muslimin. Ya. Kemudian poin yang terakhir untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu sabar terhadap kezalimannya. Ya. Jadi kalau seandainya pemimpin kita zalim, ya kita sabar gitu kan. Dan ini yang paling berat biasanya sabar nih. Karena sabar itu tidaklah mudah. Tapi ketika kita sabar akan membuahkan kemanisan lebih manis daripada madu. Tapi kalau kita tidak sabar akan menumbuhkan kepahitan lebih pahit daripada sesuatu itu sendiri. Ya. Makanya perintah Rasulullah, ya, ketika kita menemukan pemimpin kita zalim, mengambil uang rakyat dan segalanya, kita sabar. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, isma' wa ati, dengarkan dan taati pemimpin kalian. Wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka, seandainya pemimpin kalian memukul punggung kalian, seandainya pemimpin kalian itu mengambil harta kalian, isma' wa ati, dengarkan dan taatilah, sabar. Gitu kan. Karena kesabaran ini membuahkan kebaikan. Kalau seandainya kita tidak sabar memberontak gitu kan, maka akan membuahkan keburukan. Ya, makanya ada kisah juga kan, Imam Ahmad, dahulu itu Imam Ahmad, pernah kan Imam Ahmad itu dipenjara karena pemimpinnya zalim. Imam Ahmad punya keyakinan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk.
Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Tapi pemimpinnya ini berkeyakinan Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk. Disuruh sama pemimpinnya, Imam Ahmad, katakan Al-Quran makhluk. Gak mau. Karena keyakinan Ahlus Sunnah adalah Al-Quran adalah kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara selama 2 tahun. Dan dengan itu Imam Ahmad bersabar. Ya. Kemudian ketika itu pemimpinnya digeserkan, digantikan dengan pemimpin yang baru, Al-Wafiq Billah. Karena sesuatu tertentu, akhirnya Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Ketika dikeluarkan dari penjara, datang ke rumahnya, banyak para ulama dari Baghdad mendatangi rumahnya mengatakan, wahai Imam Ahmad, pemimpin kita kan zalim, sekarang juga masih zalim. Ayo kita perangi pemimpin kita. Ayo kita jihad karena pemimpin kita zalim. Apa kata Imam Ahmad? La yanza'anna yadan min ta'ati. Jangan. Kita harus taat sama pemimpin kita. Jangan cabut ketaatan dari kita untuk pemimpin kita. Dibawakan oleh Imam Ahmad dalil bagaimana Rasulullah itu memerintahkan kita untuk bersabar, taat kepada pemimpin. Dan subhanallah, setelah itu Al-Muwafiq Billah digantikan Al-Mutawakkil Billah. Akhirnya digantikan pemimpin dengan pemimpin yang baik, yang mencintai Imam Ahmad, yang mengagungkan Imam Ahmad, yang memuliakan Imam Ahmad. Dan itu berkas apa? Berkas kesabarannya Imam Ahmad. Ya. Coba seandainya kalau Imam Ahmad ini terhasut oleh teman-teman yang lainnya, memberontak, apakah kondisi akan sebaik itu? Enggak. Kalau kita tahu ya, pemimpin Bashar Assad tuh, yang di Suriah itu dulunya tuh yang menjabat itu bapaknya. Ya, ketika menjabat bapaknya itu gak sekeras sekarang. Ya. Ketika menjabat bapaknya zalim memang. Dibatasi kaum muslimin pergerakannya. Ya. Sebagian diperangi. Bapaknya meninggal diganti Bashar Assad. Bashar Assad lebih zalim lagi. Ya. Kemudian para ulama ketika itu sabar, akan tetapi ada orang-orang yang gak sabar. Akhirnya jihad, apakah lebih baik ketika itu? Enggak. Ribuan orang dibunuh enggak? Dibunuh. Kita lihat ya, kisahnya Hajjaj bin Yusuf tadi. Para ulama mengatakan sabar, akhirnya memberontak. 120.000 meninggal ketika itu. Kenapa? Karena mereka memberontak para pemimpin mereka. Maka ketika kita mendapati pemimpin kita zalim, maka kita bersabar. Ya, kalau kita lihat berita apa gitu, ya kita doain lah. Kalau kita terbawa emosi, ya akhirnya kita masuk ke penjara juga kayak yang lain gitu kan. Ya kita seperti sabar, doakan. Dan itu adalah bermanfaat bagi pemimpin kita. Siapa yang bisa membolak-balikan hati? Allah. Ya kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar, dengan sabar-sabar, insya Allah kondisi akan semakin membaik. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada kaum muslimin. Yang terakhir, nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Ya, maka yang pertama adalah dengan cara berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Sesama kaum muslimin, kadang kita kalau berdakwah ya jemaah, kalau kita berdakwah ini benar, ini salah, itu nggak bermanfaat kadang. Tapi kalau kita berdakwah di kampung dengan santun, ya tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kemudian kita salam sama orang yang lebih tua dari kita, kita tunjukkan akhlakul karimah ke orang tua kita yang mungkin sebelumnya tidak menerima kita. Ya insya Allah dengan itu orang tua terbuka, masyarakat terbuka dengan itu semua. Ya, maka nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan berakhlakul karimah. Ya. Karena Rasulullah juga diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian yang kedua, berusaha membimbing orang-orang untuk lebih paham tentang ilmu agama ini. Ya, kita dakwahi saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita. Oh, kalau teman kita ada yang melakukan yang kurang baik, kita nasihati. Oh, ternyata ada saudara kita yang sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, ya kita nasihati. Ketika saudara kita memahami pemahaman yang tidak lurus, maka kita luruskan. Nah, dengan itu kita sudah mempraktekkan tentang nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir, berusaha saling mengingatkan yang tadi sudah disebutkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, saling berusaha untuk mengingatkan dalam kebaikan dan saling berusaha mengingatkan dalam kesabaran. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin hadis yang kita bahas kali ini, ya, hadis yang pendek ini sebenarnya panjang maknanya, cuman
karena waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan pembahasan di hadis yang ketujuh dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Mana ini Pak? Oh. Bismillah Ustaz. Bagaimana caranya agar kita berlapang dada ridha dan berserah diri kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah tetapkan pada kita, bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan bagaimana agar hati kita tenang, tidak khawatir atas kehendak Allah. Syukran jazakallahu. Baik teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang menurut kita itu baik tapi nggak baik menurut Allah, dan boleh jadi menurut kita tidak baik tapi baik menurut Allah. Kita tidak tahu tapi Allah Maha tahu, gitu kan. Ada kisah juga saya pernah baca di buku Al-Hiwa karya Imam Ibnu Qayyim. Ada seseorang yang ditinggal oleh suaminya. Jadi suami ini qadarullah tidak baik, kemudian diceraikan istrinya. Akhirnya istrinya depresi, kemudian stres, dia merasa bahwasanya dirinya sendiri yang menjadi janda di dunia ini, gitu kan. Dia stres, kok kenapa aku seperti ini, gitu kan. Bagaimana orang-orang mengomongin tentang aku masih muda, contohnya udah janda. Tapi subhanallah, ketika orang ini, ya, seorang perempuan ini, ya, di kondisi seperti ini, kemudian dia mengingat Allah dan membaca ayat ini, ya, bisa jadi yang menurut kalian itu buruk, bagi Allah itu baik. Dan subhanallah, setelah itu Allah datangkan lelaki yang lebih baik dan soleh setelah itu, ya. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya berkaitan dengan bahwa sesuatu yang dipikir kita mungkin tidak baik, belum tentu bagi Allah itu baik, tidak baik juga, ya. Kalau seandainya jamaah subhanahu wa ta'ala, kalau kita diuji, ya, seandainya kita diuji, gitu kan, anak kita qadarullah meninggal, gitu kan, kemudian kita tidak terima, kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, ya, maka itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kita sudah dibahas di tentang hadis yang kemarin, ya, hadis hati, tentang hati, penyakit-penyakit hati. Dan kalau kita meyakini ayat yang sudah kita bacakan tadi, barangkali dengan meninggalnya anak kita lebih baik lagi. Akhirnya kita introspeksi lagi, oh ternyata ini yang terbaik oleh Allah. Dan dengan itu kita insya Allah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Allah sudah menetapkan semua kejadian di muka bumi di dalam tulisan takdirnya. Bahkan satu helai daun pun Allah sudah takdirkan jatuhnya itu kapan. Maka kita harus mengimaninya, dan ketika kita ada di dalam hati kita bahwa kita tidak ridho, tidak beriman atas takdir Allah, hati-hati, kita bisa keluar, ya, dari sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Maka rukun iman kita tidak sempurna tuh kalau kayak gitu, ya. Kita tidak sempurna rukun imannya, iman kepada takdir. Ketika kita tidak beriman kepada salah satu iman rukun iman yang 6 itu, maka qadarullah kita akan mendapati dosa yang lebih besar dari itu, ya. Maka teridoilah, ikhlaslah. Maka sesuatu yang bukan menurut kita tidak baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Barangkali menurut Allah itu baik. Dan sesuatu yang menurut kita baik, oh ternyata seandainya aku punya mobil, aku insya Allah kajian terus nih. Belum tentu kan? Belum tentu. Seandainya aku punya uang 1M, aku bantu nih yayasan buat beli, buat bikin sekolah. Belum tentu juga kan? Belum tentu juga. Maka sesuatu, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang mungkin kita baik belum tentu baik bagi kita. Sesuatu yang mungkin bagi kita buruk belum tentu bagi Allah itu baik. Kita tidak mengetahui, Allah mengetahui, ya. Mungkin seperti wallahu a'lam. Satu lagi mungkin Pak, ya, dari Ikhwan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya, apakah termasuk nasihat kepada Rasul atau Rasulullah atau mengikuti kaum jahiliyah pada saat ini ada suatu kelompok atau ormas muslim yang
cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara hulu atau mengkhususkan pada Rasulullah. Bahkan sampai berdialog, bisa bertemu dengan dalam keadaan terjaga gitu dengan Rasulullah itu. Nah, apakah itu termasuk nasihat pada Rasulullah atau mengikuti kaum muslimin? Maksudnya diperjelas lagi? Bisa sampai bertemu Rasulullah secara wujud? Ya, Secara wujud. Secara wujud dalam keadaan terjaga gini kan, bahkan bisa berdialog begitu kan. Atau itu apakah termasuk tadi termasuk nasihat pada Rasulullah atau mengikuti kaum sebelumnya jahiliyah itu yang memutuskan gitu kan? Iya. Ya, baik. Ya. Pertanyaan yang bagus. Tadi sudah kita sebutkan bahwa nasihat untuk Rasulullah itu mengimani apa yang Rasulullah kabarkan. Ya. Sebenarnya gampang jawab pertanyaan ini. Apakah Rasulullah pernah mengabarkan suatu saat nanti kalau seandainya Rasulullah meninggal akan hidup kembali? Tidak pernah. Ya. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya meyakini akidah tasawuf ya. Bahwasanya Rasulullah itu datang. Namanya hadrah itu apa artinya hadrah? Hadrah yahduru, hadir, apa arti hadir? Datang. Ya. Dan kita dalam kitab-kitab sunnah, dalam hadis-hadis Imam Muslim dan Bukhari tidak pernah ada satu hadis pun mengatakan bahwa Rasulullah itu akan datang. Tidak pernah. Dan ini bukan termasuk dalam nasihat Rasulullah. Tadi sebutkan nasihat Rasulullah ketika beliau hidup dengan apa? Dengan menolong beliau. Bersama beliau, kalau beliau nyuruh jihad, kita jihad. Kalau beliau nyuruh bersedekah, kita sedekah. Tapi ketika beliau meninggal, apa peran kita? Nasratus sunnatihi. Menolong sunnahnya. Sekarang sunnah sudah mulai ditinggalkan jemaah. Sudah kita bahas kemarin. Sunnahnya di antara adzan di iqamat berdoa, baca Quran diganti dengan yang lain. Ya kan? Sunnahnya sebelum azan, sunnahnya azan subuh apa? 2 kali kan? Ada adanya Abdullah bin Maktum, ada adanya Bilal, ya. 2 kali sunnahnya diganti dengan yang lain nyanyian. Ya, maka termasuk nasihat kepada Rasulullah dengan memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah dengan menegakkan sunnah-sunnahnya. Di mana sunnah-sunnah sekarang sudah mulai ditinggalkan tuh. Bahkan nanti di akhir zaman mungkin sudah tidak ada lagi sunnah ini karena saking susahnya, maka Rasulullah mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan geraham karena saking susahnya menggigit sunnah, menjaga sunnah ini. Ya. Maka termasuk sunnah atau termasuk nasihat Rasulullah dengan menjaga sunnahnya. Dan apa yang ditanyakan tadi bukan termasuk dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Cukup mungkin, Pak. Ya. Mau bertanya nggak ada hadiah kaos? Ada. Berapa? Paling 1 aja. Oh, ya udah. Katanya dari panitia ada hadiah nih, barang siapa yang bisa menjawab nih. Ya. Saya akan bertanya kepada para jamaah. Coba sebutkan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin apa saja. Jalan paling giat nih kayaknya. Yang pertama apa? Mentaati siapa? Mentaati pemimpin dalam hal kebaikan. Kalau keburukan? Tidak usah. Tidak usah. Kemudian yang kedua? Mendoakan apa? Mendoakan apa? Ada kebaikan atau keburukan nih? Kebaikan. Ya, terus? Menasihati. Terus yang terakhir? Bersabar apa? Sabar dengan kedzaliman. Dengan kedzaliman. Cukup. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah yang sedikit ini dapat bermanfaat baik anak pribadi dan kita semua. Semoga kita diberikan keistiqomahan terutama dalam menuntut ilmu ini, karena di akhir zaman ini kalau kita tidak minta menuntut ilmu, banyak perkara syubhat yang kita temukan di masyarakat dan kita tidak bisa mengetahui perkara itu apakah halal haram dengan cara menuntut ilmu. Ya, dengan menuntut ilmu juga kita tergoyahkan lagi hati kita untuk semangat beribadah, untuk semangat membaca Al-Quran, untuk semangat menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan dengan itu pula insya Allah hidup kita berkah dan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.